Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Fauzia Ningrum Syahputri, merupakan salah satu dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan sediaan krim pada mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa krim merupakan salah satu bentuk sediaan obat farmasi setengah padat, kemudian secara umum diaplikasikan secara topikal. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana step by step proses pembuatan krim. Jadi di sini sudah ada ingredients dalam pembuatan krim atau sediaan krim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa krim itu terdiri dari fase minyak dan fase air. Dan untuk menstabilkan sediaan krim dibutuhkan yang namanya emulgator ataupun emulsifying agent. Nah, di sini untuk pembuatan krimnya, untuk fase minyaknya ada asam stearat, ada pselane, dan ada pengawet nipasol. Lalu di sini untuk fase airnya ada pengawet nipagin, kemudian ada TEA atau triethanolamin, lalu ada propilen glikol dan aquades. Nah, untuk komposisi dasarnya adalah ini yang sudah kita siapkan, dan nanti ketika zat aktifnya mau ditambahkan itu bisa zat aktif apapun yang bisa dibuat dalam bentuk sediaan krim yang diaplikasikan secara topikal. Jadi untuk langkah pertama kita meleburkan dulu fase minyaknya ya. Di sini ada asam stearat, kita leburkan di atas water bath. Kemudian kita tambahkan fase minyak yang lain yaitu adepselane. Lalu setelah itu untuk pengawet nipasolnya juga bisa kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencampur fase air. Di sini ada propilen glikol yang akan saya tambahkan dengan TEA atau triethanolamin. Kemudian pengawetnya nipagin, dan kita tambahkan aquadesnya ya. Baik, dalam pembuatan krim kita akan mencampurkan fase minyak dan fase air di dalam mortar dan stamper. Nah, kalau sediaan krim itu terdapat fase eksternal dan fase internal atau fase luar dan fase dalam. Kalau misalnya jumlah komposisi dari fase eksternalnya air, berarti nanti yang duluan kita masukkan adalah fase airnya. Karena fase air ini merupakan fase yang paling banyak atau fase eksternalnya. Jadi kita masukkan dulu airnya ke dalam lumpang. Lalu kita masukkan fase internalnya atau fase dalamnya, yaitu fase minyak ke dalam lumpang sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jadi untuk pencampuran tadi ya, fase eksternalnya yang duluan dimasukkan ke dalam mortar, kemudian nanti disusul oleh fase internal atau fase dalamnya sambil diaduk sampai homogen dan terbentuk massa krim ya. Nah, pembentukan massa krim ini juga seiring dengan perubahan atau penurunan suhu mortar stamper yang tadi kita sudah panaskan. Nah, ini sediaan krim yang sudah jadi. Kalau kita lihat penampakannya seperti ini ya. Jadi sediaan krim yang homogen itu tentunya sudah tidak terdapat lagi butiran-butiran yang tidak melebur dan tercampur. Kemudian tidak terdapat adanya busa ya. Jadi sediaan krimnya itu pas, masaknya pas ya, membentuk sediaan krim. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara pembuatan sediaan krim ya. Nah, kira-kira dari hasil praktikum kalian hari ini apa ada yang mau didiskusikan? Bu, saya izin bertanya, alat yang biasa digunakan untuk mencampur krim selain mortil dan stamper itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alat apa saja yang biasa digunakan untuk mencampur krim selain mortar dan stamper? Jadi yang pertama kita bisa menggunakan alat yang namanya ultraturax. Ya, ultraturax itu adalah pengaduk mesin gitu ya, yang biasa digunakan untuk mencampur sediaan krim. Kemudian yang kedua,
alat yang biasa digunakan juga adalah menggunakan magnetic stirrer yang ada heaternya atau bisa memanaskan juga. Nah, ketika kita mencampur sediaan krim, fase minyak, fase air, dan emulgatornya dicampurkan pada kondisi suhu yang sama, yaitu pada suhu panas ya. Kemudian nanti dicampurkan dan diaduk dengan